Itu biasa. Nanti kalau sudah enak, subuh jam 4:09, antum bangun jam 4 tuh, Anda sudah mengatakan terlambat saya, ya Allah, salah saya, nggak tahajud. Bisa katakan salah, padahal tahajud hukumnya sunnah. Saya lebih memprioritaskan belajar satu huruf tapi maknanya bisa kita amalkan dibandingkan dengan satu buku tapi kita tidak bisa mengamalkan isi itu dalam kehidupan kita. Darasa bukan menggunakan ta'allama. Serius gak belajar Qur'annya? Dipahami gak setiap ayatnya? Dimaknai nggak setiap kalimatnya? Diamalkan nggak isinya? Katanya Anda katakan wailul lil mukadzibin, celaka orang yang berdusta. Hafal ayatnya tapi nggak dipakai sebagai pedoman, dusta juga. Katanya Anda katakan la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Hafal ayatnya, darasa, dipelajari, dihafalkan. Tapi hafalan itu tidak membimbing kepada lisan untuk menghindari celahan. Katanya hafal la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling gibah. Jangan gosip, hafal ayatnya, bahkan tahu resikonya. Ya, tahu resikonya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah suka di antara kalian nanti saat dihukum oleh Allah disuruh makan tuh bangkai saudara yang digibahkan? Mau nggak begitu? Tahu resikonya, tahu ayatnya, tapi masih gibah juga. Apa yang salah? Karena mungkin prinsip belajarnya tidak menggunakan prinsip bahasa Nabi. Itu singkat sekali kalimatnya. Setiap hurufnya punya makna. Ta'allama, yuk serius, sungguh-sungguh. Catat, pahami, jadikan sebagai pedoman. Bismillah, kuatkan, yakin dengan itu. Makanya kaidah Al-Quran, rahmukallah, dibuka dalam Al-Quran kaidahnya dengan yakin, jangan ragu. Ya dzalikal kitabu la raiba fi, jangan ragu. Kalau Anda ragu dengan isi Al-Quran, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Ya, ta'allama, ada tasydidnya. Tasydid dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Makanya hurufnya dibaca dengan double. Double itu kalau dalam falsafah bahasa atau ilmu lughah ini menunjukkan sesuatu yang berlangsung 2 kali lipat. Karena hurufnya jadi 2 disatukan. Yang satu mati, yang satu hidup. Awal asalnya hamzah, waw mati, waw hidup, kemudian lam. Tapi kalau dipahami nanti dari segi bacaan menggunakan tasydid, ini artinya bacaan yang tidak mudah karena menunjukkan sesuatu yang mesti berganda 2 kali lipat dibacakan. Dalam ilmu bahasa ada kaidah begini bunyinya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul mabna, kalau bertambah huruf tertentu, jumlah tertentu, maka tadullu ala ziyadatil ma'na. Ini menunjukkan maknanya pun bisa berubah dari yang semula. Contoh, misal setiap kalimat yang kedapatan alif di tengahnya, ini menunjukkan proses yang cukup panjang. Dia dibacanya panjang. Misal, fataha pendek, fataha panjang, hajara singkat, hajara panjang. Nah, kalau dalam bacaan kita hanya memanjangkan kalimat, tapi dalam makna pun berubah. Hajara pindah, tapi pindahnya ringan, karena itu dibaca cepat. Tapi kalau hajara pindah pada keadaan sesuatu yang lebih baik, tapi jangan dikira mudah, butuh proses, kadang-kadang panjang. Karena itu setiap orang yang akan berhijrah, prosesnya dalam Al-Quran selalu menggunakan alif. Silahkan cek. Hajara, yuhajiru, orangnya disebut dengan muhajir, jamaknya disebut dengan muhajirin. Tapi kalau sudah berhasil, itu dikembalikan kepada sigot semula, hijrah, dari hajara yahjuru hijratan. Kenapa menggunakan alif prosesnya? Karena orang berubah itu butuh proses, tidak ujug-ujug langsung berubah. Apa Anda kira seorang perempuan misalnya, ada perempuan ukht, jamaknya akhwat, tidak berjilbab, tiba-tiba ingin berjilbab, apa seketika akan berjilbab? Tidak. Dia pasti akan berproses dulu, melawan gejolak jiwanya, kemudian menghadirkan kekuatan dalam dirinya, mencoba pelan-pelan sampai begitu yakin sampai tampil dengan jilbabnya yang paling indah. Itulah hajara. Allah menghargai prosesnya, tapi memberikan dorongan kekuatan agar dia cepat berubah pada tampilan yang lebih baik. Anda yang tidak pernah ke masjid, apalagi ikut taklim, jangan dikira begitu mudah. Kadang-kadang dengerin dari jauh, dan dengar dari jauh dekat-dekat, ngambil saf paling belakang, malu-malu kucing aja nggak malu, andanya malu, gitu kan? Baik, nanti kalau sudah senang, udah nyaman, hijrah, alifnya dibuang. Kenapa dibuang alifnya? Karena kalau seseorang sudah hijrah, sudah tidak butuh proses lagi. Bahkan belum dipanggil, sudah datang. Kehilangan sekali, rindu, kadang-kadang gelisah. Silakan, Anda belum tahajud nih, malam-malam mau tahajud, jangan dikira mudah. Silakan, kalau nggak percaya, belum pernah tahajud, malam mau bangun, jangan dikira mudah. Pasang alarm dulu, siapin dulu, begitu bangun dilihat, alhamdulillah bangun 2:30. Jam berapa subuhnya? Jam 4:09. Oh masih ada 1 jam, tidur lagi. Ya. Betul.
4:09 tidur lagi, padahal udah bangun jam 3. Begitu bangun 9:04. Lewat. Itu biasa. Nanti kalau sudah enak, subuh jam 4:09, antum bangun jam 4 tuh, padahal 9 menit lagi tuh, subuh belum muncul, belum adzan. Anda sudah mengatakan terlambat saya, ya Allah, salah saya, nggak tahajud. Bisa katakan salah, padahal tahajud hukumnya sunnah. Itulah yang disebut dengan ta'allaba. Jadi dari prinsip ini, di awal jumpa kita ini, saya ingatkan lagi kalimat ini. Di awal jumpa kita saya sudah pernah meneguhkan pada jiwa-jiwa teman-teman sekalian, jika Anda ingin belajar dengan kami, khususnya pembahasan Al-Quran, maka bersabarlah. Karena tak menunjukkan kesungguhan, tasydid menunjukkan proses yang tidak mudah untuk mendalaminya. Maka sabar. Boleh jadi bahkan setiap hurufnya itu punya makna dalam kehidupan kita. Saya lebih memprioritaskan belajar satu huruf tapi maknanya bisa kita amalkan, dibandingkan dengan satu buku tapi kita tidak bisa mengamalkan isi itu dalam kehidupan kita. Kemudian setelah itu, prinsipnya kata Nabi, kalau ingin jadi orang baik, maka teruskan wa'allamah. Setelah paham apa yang dipelajari, ajarkan pemahaman itu minimal pada lingkungan terdekat kita. Itu bahasa Nabi adalah intisari dari makna Al-Quran di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Paling kiri sebelah bawah nih mushafnya. Di pelajaran yang baik itu bukan sekedar menjadikan Anda pintar dan paham, tapi pemahaman itu tebarkan lagi pada lingkungan sekitar supaya mereka memperoleh pemahaman yang sama dan manfaat yang serupa dengan kita semua. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Prinsip ini yang kita gunakan, semoga Allah menanamkan kesabaran pada diri kita dan semoga dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah dan Rasul-Nya janjikan.